wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan mereview tugas dari Bapak Mo Syafruddin Kuryanto mengenai media pembelajaran berbasis digital. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alfira Mafaira dengan nomor induk mahasiswa 2020-33114 dari kelas PGSD 4C Universitas Muria Kudus. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama mengenai media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital adalah salah satu model pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan barang elektronik. Contohnya ada laptop, ada PC, ada smartphone, ada virtual reality, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada urgensi media pembelajaran digital. Nah, di urgensi media pembelajaran digital ini yang pertama kita dapat meningkatkan kemampuan pendidik. Jadi, dengan kita menggunakan media pembelajaran berbasis digital, kita sebagai seorang pendidik dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Yang kedua, dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan siswa terutama dalam bidang digital. Yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru di era digital ini. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya yang ketiga, kriteria memilih media pembelajaran. Nah, di dalam kriteria memilih media pembelajaran ini, yang pertama kita harus menyesuaikan dengan materi atau kesesuaian dengan materi. Nah, di sini memilih media pembelajaran yang akan dibuat sesuai dengan materi yang kita pilih. Yang kedua, kita harus memperhatikan tingkat kesulitan. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus memperhatikan biaya yang kita keluarkan dalam memilih media. Yang keempat, ketersediaan media di dalam ruang lingkungan kita. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan kualitas teknik. Selanjutnya ada menggunakan model section. Nah, di sini model section yang dimaksud ada banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai students. Nah, di sini pada students ini kita mengacu atau berpusat pada siswa. Yang kedua, kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, daya akses. Yang keempat, gaya belajar pada siswa. Dan yang terakhir ada kecakapan dasar. Nah, setelah ada students, kita juga ada yes to use atau mudah digunakan. Nah, mudah digunakan ini yang dimaksud adalah tampilan antar mukanya mudah dipahami. Yang kedua, kontennya mudah diperbarui dan tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir, tata letaknya yang ringkas dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang ketiga ada cost atau biaya. Nah, yang dimaksud dengan cost atau biaya di dalam media digital ini adalah kita dapat perancangan materi, kemudian pembelian atau pengumpulan bahan. Yang ketiga, kita dapat berkonsultasi dengan pakar dan kita juga dapat memilah biaya produksi. Selanjutnya ada teaching and media selection. Nah, teaching and media selection ini adalah relevansi dengan pembelajaran. Nah, relevansi dengan pembelajaran ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran, ada kaitannya dengan metode pembelajaran, prinsip-prinsip media pembelajaran, dan tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Setelah itu ada organization issue atau pengelolaan masalah. Nah, di dalam pengelolaan masalah ini ada fasilitas pendukung, ada dana untuk pengembangan media, ada kreativitas dalam pengajaran, dan kompetensi warga sekolah. Selanjutnya ada interaction atau interaksi. Nah, di sini itu dimaksud dengan interaksi hubungan antara guru, media, dan siswa. Nah, di sini itu siswa itu harus lebih efektif.
Sekarang kita belajar mengenai networking. Nah, networking ini adalah salah satu fitur berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmu dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya itu ada masyarakat, ada komunitas pelajar, dan ilmuwan. Setelah networking ada security and privacy. Nah, di dalam security and privacy ini berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang akan digunakan pada siswa. Yang kedua, baik secara maya atau nyata. Selanjutnya ada analis learners atau karakteristik pada siswa. Nah, di dalam karakteristik pada siswa ini mencakup karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, dan fisiologis. Kita akan melanjutkan mengenai state standard and objective. Di sini ada audiensi. Audiensi merupakan pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran dalam pembelajaran. Selanjutnya ada behavior. Nah, behavior ini merupakan kemampuan baru apa yang akan dimiliki siswa. Kemudian ada condition. Condition ini merupakan kondisi lingkungan dan peralatan dalam siswa melakukan pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya ada degree, merupakan tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Selanjutnya ada sales, strategi, teknologi, media, and material. Nah, di sini bagaimana sih strategi dalam penggunaan teknologi, media, dan material? Yang pertama, kita harus memilih strategi dalam pembelajaran. Yang kedua, memilih teknologi dalam media pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih materi apa yang akan kita gunakan dalam membuat pembelajaran digital. Selanjutnya, utilize teknologi, media, and material merupakan kita gunakan teknologi, media, dan material. Selanjutnya ada utilize teknologi, media, and material meliputi yang pertama kita harus mempertinjau teknologi, media, dan materi. Yang kedua kita harus mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga kita harus mempersiapkan lingkungan. Dan yang keempat, kita juga harus mempersiapkan siswa dalam penggunaan media digital. Dan yang terakhir adalah penyediaan pengalaman dalam belajar. Selanjutnya ada require learning participation. Nah, di dalam require learner participation ini merupakan pembelajaran yang kuncinya adalah siswa. Nah, di sini partisipasi siswa merupakan kunci dalam berhasilnya proses pembelajaran. Caranya bagaimana? Nah, di sini caranya kita harus menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Yang kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Yang terakhir, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik dalam pembelajaran. Dan langkah terakhir ada evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita dapat melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Menggunakan tahap observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, ada evaluasi strategi. Media dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.